Di video sebelumnya kita diperlihatkan penyerangan kaiju berupa jamu raksasa dan para pemula ditugaskan untuk membasmi para yoju. Ya, yang lain sibuk bertempur, Kafka hanya bisa sembunyi, tidak bisa melakukan apapun karena kekuatan tempurnya yang lemah. Meski begitu, Kafka tetap berjuang ikut berkontribusi dengan cara mengecek organ vital. Alhasil, Kafka mendapatkan pujian dari Hoshina. Lalu di ketika itu, Kafka begitu kagum melihat kemampuan Mina yang terlalu jauh untuk digapai. Lalu di akhir video kita diperlihatkan Ichikawa dan Iharu yang tak sengaja menemukan sosok kaiju yang sedang menyamar menjadi manusia. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har 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 rau 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 rau. Sementara itu di sisi lain, pasukan pembersih hanya bisa melihat pertempuran dari kejauhan, yang dimana hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Tapi ketua pembersih bertanya di mana si anak baru alias si Acuy. Katanya masih seperti biasa pergi ke WC SPBU. Namun nyatanya saat ini si Acuy berada di hadapan Ichikawa dan Iharu. Lalu tiba-tiba ya, di sini jelas Iharu terkejut, tidak menyangka akan diserang secara mendadak, dan untungnya lukanya itu tidak mengenai jantung. Sontaklah Acuy menunjukkan wujud aslinya yang berupa kaiju nomor 9 yang disebut kaiju humanoid, dan di sini Acuy berniat ingin menangkap salah satu pasukan manusia sebagai sampel hidup. Lantas Ichikawa melapor pada pihak atasan, namun sayang jaringan sudah terputus. Ternyata di sini Acuy memiliki semacam kemampuan yang bisa merusak radiasi ataupun sinyal di sekitarnya. Lalu kemudian Acuy menyerang Ichikawa dan untungnya Ichikawa bisa sedikit menghindar. Jelas di sini Acuy terheran kenapa bisa Ichikawa tahu dan bisa melihat serangan yang ia lancarkan. Ternyata sebelumnya Ichikawa mendapatkan info dari Shinomiya mengenai gaya serangan si Acuy dari jarinya, dan saat ini Ichikawa lagi-lagi bisa menghindari serangan, bahkan memberikan serangan berupa peluru pembeku. Lantas ketika disuruh untuk pergi melapor, Iharu malah ngeyel dan hampir terkena serangan. Karena situasinya itu benar-benar begitu gawat, akhirnya Iharu berusaha kabur. Ya, di sini Ichikawa sadar Shinomiya yang kuat pun dibuat tumbang oleh si Acuy, apalagi Ichikawa yang masih lemah alias takkan mungkin bisa menang. Meski begitu, sambil mengingat perjuangan Kafka yang pernah menyelamatkannya, Ichikawa akan bertindak layaknya seorang petugas, menyerang sambil menghindari serangan Acuy agar bisa mengulur waktu. Sementara itu Iharu yang sedang melarikan diri agar bisa melapor situasi ini malah frustasi dengan keadaannya sendiri setelah melihat Ichikawa yang sedang berjuang meski takkan mungkin bisa menang. Di sini Iharu jadi teringat akan perjuangannya yang ingin menjadi orang yang kuat seperti Mina, dan saat ini Iharu malah terbelakang di balik punggung Ichikawa. Sementara itu Ichikawa terkejut dengan si Acuy yang terlalu cepat dalam sekejap berada di depan bebenguknya. Lalu tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka Iharu datang kembali menyelamatkan Ichikawa. Ternyata di sini Iharu baru sadar bahwa dirinya bukan kesal atau iri melihat Ichikawa, melainkan kesal dengan dirinya sendiri yang tidak berkembang, hanya bisa mendapatkan perlindungan dari orang lain. Intinya di sini Iharu tidak ingin dilindungi, melainkan ingin melindungi meski tubuhnya itu sangatlah lemah. Lantas ketika tahu pembicaraan Ichikawa yang meminta untuk melapor, Acuy kini sadar dan tidak akan membiarkan mereka kabur. Sementara itu Iharu membuat strategi yang dimana ia akan membuat celah bagi Ichikawa agar Ichikawa bisa melancarkan serangan kekuatan tempur secara maksimal. Ya, sungguh sialnya si Acuy berlindung di dalam tumpukan daging mayat Yoju. Alhasil kini Ichikawa tidak bisa melarikan diri dan terkena serangan hingga membuatnya benar-benar tak berdaya.
Sementara itu di sisi lain, Hoshina mendapatkan kabar dari markas pusat bahwa mereka tidak bisa menghubungi dua pasukan yang bernama Ichikawa dan Iharu. Dan di sini setelah melihat bangkai Yoju yang berusaha bangkit, Kapka dan Shinomiya baru menyadari bahwa ini adalah pertanda kemunculan si Acuy. Ya, saat ini Ichikawa yang sudah sekarat berusaha bangkit dan Iharu berusaha menggagalkan serangan lanjutan dari si Acuy. Namun sayangnya itu tidak berguna, yang ada Iharu ditembak balik hingga tidak bisa bergerak. Dan tepat di hadapan Iharu, Ichikawa ditembak berkali-kali. Jelas di sini Iharu begitu menyedihkan karena sebagai rekan dirinya tidak bisa melakukan apapun dan dirinya mengakui bahwa Ichikawa adalah orang yang hebat, pantas sebagai kapten di masa depan. Lantas ketika Iharu menguatkan tekad untuk melawan, senjatanya itu malah tidak berfungsi. Alhasil kini Iharu pasrah bahwa sebentar lagi dirinya akan segera pergi ke Isekai. Namun tiba-tiba ya, Kapka datang di waktu yang tepat, menghantam si Acuy hingga lehernya terpisah. Ketika Kapka datang menghampiri, Ichikawa hanya berpikir bahwa dirinya masih terlalu lemah, padahal dirinya sudah berjuang keras agar tidak membiarkan Kapka berubah wujud. Namun apalah daya, Kapka tetap saja datang menyelamatkan dengan wujud kaijunya. Ya, di sini Kapka hanya menyuruh Ichikawa untuk beristirahat dan fokus memulihkan lukanya. Sementara itu, Kapka akan membalaskan perbuatan si Acuy yang sudah membuat Ichikawa seperti itu. Sementara Iharu begitu terkejut melihat kaiju humanoid yang ada dua. Nah, di sini si Acuy menyambungkan lagi kepalanya dan ia baru sadar ternyata kaiju nomor 8 ada di hadapannya. Dan di sini Acuy mengakui bahwa kaiju nomor 8 sangatlah kuat dan ia ingin menjadikan Kapka sebagai bidak caturnya. Sontaklah Acuy bersiap akan mengeluarkan serangan maksimal. Ichikawa dan Iharu begitu terkejut karena serangan jadi saja sudah kewalahan gitu ya, apalagi serangan yang kayak begitu. Meski begitu Kapka tetap santuy, malahan yang ada Kapka malah makin murka mengeluarkan sebuah teriakan untuk menghalau semua serangan si Acuy. Lalu kemudian dalam sekejap Kapka berada di depan bebenguk si Acuy dan ya, Acuy dibuat remuk hancur selebur-leburnya hingga menunjukkan organ vitalnya. Namun ketika Kapka akan membunuh si Acuy, tiba-tiba para pasukan pertahanan tiba di tempat. Sementara itu di sisi lain, Shinomiya tetap berusaha membunuh Yoju berukuran besar dan karena pisaunya itu tidak cukup kuat, Shinomiya menggunakan palang dan langsung menghantamnya hingga terbelah. Tapi di dalam pikirannya, Shinomiya bertanya-tanya kemana perginya Kapka. Ternyata sebelumnya Kapka berkata bahwa ia akan pergi membantu Ichikawa karena ia sadar bahwa dia takkan mungkin bisa melawan si Acuy. Dan agar bisa menemukan lokasi si Acuy, Kapka berubah wujud menjadi kaiju. Lalu saat ini pihak markas melapor bahwa mereka telah menemukan kaiju, tapi bukan si Acuy melainkan kaiju nomor 8 alias Kapka. Jelas di sini Shinomiya kesal karena Kapka akhirnya ketahuan. Lalu bagaimana dengan situasi Kapka? Ya, saat ini Kapka benar-benar bingung harus ngapain. Dan di kesempatan itu Acuy akhirnya bisa melarikan diri. Sementara Kapka menghantam tanah hingga ngebul dan melarikan diri dengan cara meloncat setinggi mungkin, lalu mendarat di sebuah gang. Namun apa yang terjadi, lokasi Kapka malah ketahuan oleh Hoshina. Jelas di sini Kapka makin bingung, sementara Ichikawa dan Shinomiya begitu terkejut menerima kabar bahwa wakil kapten sedang berhadapan dengan kaiju nomor 8 alias Kapka. Lantas Hoshina langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat hingga membuat Kapka kerepotan untuk menghindar dan tidak mungkin untuk menyerang. Ya, di sini Kapka sadar bahwa Hoshina bukanlah lawan yang harus dilawan alias terlalu kuat. Dan kali ini Kapka benar-benar dibuat terkejut ketika melihat ekspresi Hoshina yang begitu serius mengerahkan energi sebesar 92%. Ya, jelas di sini Kapka makin bingung karena dirinya tidak mau melancarkan tinjunya pada Hoshina. Dan saat ini Kapka hanya bisa terus menghindari serangan Hoshina.
Ya, meski terkena serangan yang cukup parah, untungnya di sini Kafka memiliki pemulihan yang sangat cepat. Namun pemulihannya itu sangat memakan banyak energi. Dan agar tidak terkena tebasan lagi, Kafka menangkis semua serangan Hoshina. Alhasil, Hoshina menganggap Kaiju nomor 8 berada di level Dai Kaiju. Itu karena Hoshina di sini sudah bertarung serius. Namun entah kenapa di sini Hoshina merasakan ada yang janggal. Lalu untuk mengakhiri pertarungan ini, Hoshina mengeluarkan slash jarak jauh dan bergerak cepat maju ke depan menusuk Kafka. Namun apa yang terjadi? Tubuh Kafka muncul gigi menahan serangan Hoshina. Lalu tiba-tiba, ya, di sini Kafka hanya memukul senjata milik Hoshina agar bisa melarikan diri. Dan di sini Hoshina begitu kecewa. Sementara itu di sisi lain, Shinomiya Ngahulang memikirkan kekuatan Kaiju Kafka yang terlalu edan, mampu menghancurkan Honju dalam satu pukulan. Namun di sini Shinomiya bertanya-tanya apakah dirinya bisa terus mempercayai Kafka. Lantas ketika Kafka datang, Shinomiya begitu senang. Akan tetapi Shinomiya juga agak malu gitu ya. Namun dirinya juga agak khawatir karena Kafka sangat lemah sambil mengatakan maaf karena telah membiarkan si Acuy kabur yang telah melukai Shinomiya. Lalu ketika Kafka berusaha berjalan ingin menemui Ichikawa, langsung dijiwirlah itu si Kafka dan bilang bahwa dia pasti baik-baik saja karena seragam Kaiju memiliki efek pemulihan. Dan seharusnya Kafka mengkhawatirkan keadaannya sendiri. Itu karena setelah bertarung melawan Hoshina, pastinya dia merasakan hal yang janggal alias curiga. Di sisi lain, Hoshina yang murung karena membiarkan Kaiju nomor 8 kabur, langsung diejek sama si Mina alias memfoto wajah frustasi sebagai kenang-kenangan. Waduh, ternyata Mina bisa bercanda juga ya. Nah, di sini Hoshina memberitahu bahwa Kaiju nomor 8 itu sangatlah kuat, berada di level Dai Kaiju, dan selama ini tidak ada korban yang mati oleh Kaiju tersebut. Dengan kata lain, menurut Hoshina, Kaiju nomor 8 bukanlah tipe asal bunuh semua orang. Dan di sini Hoshina baru menyadari ternyata Kaiju nomor 8 tidak berusaha membunuh Hoshina, melainkan hanya mematahkan senjata miliknya. Dan gaya bertarungnya itu sangat mirip dengan manusia. Tapi menurut Mina, mau tipe apapun Kaijunya tetap harus dibasmi. Tiba-tiba ada laporan dari pasukan lain yang dimana menurut keterangan Ichikawa dan Iharu, Kaiju nomor 9 asalnya berwujud manusia. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan Acuy alias Kaiju nomor 9 luntang-lantung di tengah jalan sendirian. Lalu ketika ada orang yang menyuruh untuk minggir, Acuy langsung menghampirinya dan langsung memakannya. Sehingga kini Acuy telah berganti wadah menjadi pria yang ia makan. Singkat cerita, kini Ichikawa telah siuman dijaga oleh Kafka dan Shinomiya. Dan di sini Ichikawa sangat senang melihat Kafka yang baik-baik saja. Langsung ditepaklah dia. Soalnya yang harus bilang begitu tuh Kafka gitu ya. Nah, ketika Ichikawa berterima kasih pada Kafka, jelas semuanya langsung terheran karena Iharu berada di sampingnya. Dan ia heran kenapa harus berterima kasih pada Kafka gitu ya. Jelas paniklah itu si Ichikawa. Dan Shinomiya menjelaskan bahwa maksudnya itu tentang organ vital. Oh begitu ya. Alhasil situasinya jadi aman. Tiba-tiba Iharu sangat memuji Kaiju nomor 8 yang sangat keren karena datang menyelamatkan seperti pahlawan gitu. Langsung senanglah itu si Kafka. Jelas yang panik malah si Shinomiya. Singkat cerita, Iharu dan Ichikawa yang telah sehat langsung diberi sambutan yang meriah. Ya pokoknya mah acara syukuran keberhasilan misi pertama ini sengaja ditunda hingga mereka berdua sehat kembali. Sontaklah para koki pun langsung muncul menunjukkan makanan-makanan yang mewah. Jelas pada heran lah semuanya, terutama Izumo. Itu karena yang ia pesan tuh makanan murah loh, tapi kok datangnya yang mewah sih? Ya pokoknya mah si koki menjelaskan meski makanan ini sangat mewah tapi akan diberi harga yang murah alias miring. Nah disinilah Shinomiya menjelaskan bahwa Izumo merupakan putra dari pemilik perusahaan terbesar alias perusahaan pembuat seragam Kaiju untuk para pasukan pertahanan. Lalu tak lama kemudian Hoshina datang lalu menyuruh semuanya untuk bersulang bersama-sama atas keberhasilan misi pertama ini. Ya, di sini semuanya terlihat gembira membuat Ichikawa lega dan sangat senang. Tapi Hoshina malah bilang Ichikawa terlalu naif. Itu karena bagian serunya akan segera dimulai. Dan benar saja ketika semuanya sudah mabuk, tiba-tiba mereka bertengkar saling menyalahkan dan mengkritik bagian-bagian yang salah ketika bertempur.
Ya, meski mereka semua bertengkar, tapi di sini Ichikawa mulai menyadari sesuatu yang dimana mereka makin akrab dan berujung membahas misi. Dengan kata lain, mereka semua kini mulai menyadari kekurangan masing-masing setelah melakukan pertempuran yang sesungguhnya di misi pertama. Dalam artian, semua orang yang ada di sini sedang berusaha untuk menjadi lebih kuat. Sementara itu, di luar pintu Izumo berbincang dengan si Koki, membicarakan soal Tuan Besar, dan Izumo di sini menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak pernah berbicara lagi. Namun pembicaraan langsung berhenti ketika hadir Aoi yang tak sengaja lewat ingin ke toilet. Ya, entah kenapa di sini Izumo begitu panik takutnya pembicaraannya itu kedengaran oleh dia. Nah, kembali ke pesta. Di sini Hoshina mengabarkan kabar baik yang dimana Kafka mendapatkan promosi alias resmi telah diangkat menjadi pasukan petugas. Bahkan mendapat pujian karena ikut berkontribusi dalam pertempuran. Lebih jelasnya telah menemukan bagian organ vital dan juga organ berkembang biak. Jelas seneng lah semuanya. Esok harinya, tepat di dalam kantor Mina, Kafka diberi lencana sebagai tanda resmi menjadi petugas. Lalu ketika Kafka akan pamit, Mina berkata bahwa jika Kafka ingin bertarung berdampingan dengan Mina, perjalanan Kafka masihlah jauh. Ya, mendengar hal tersebut membuat Kafka senang, karena ternyata kini Kafka baru menyadari bahwa Mina belum melupakan janji sewaktu kecil. Tapi Kafka keceplosan manggil nama Mina gitu ya. Alhasil, Kafka akan dihukum push up 50 kali, jelas betela dia. Nah, di sini Mina menjelaskan bahwa yang merekomendasikan Kafka adalah Hoshina. Maka dari itu, Mina berharap Kafka tidak mengecewakannya. Di malam hari yang dingin ini, seperti biasa Kafka belajar dengan giat untuk menyusul ketertinggalannya. Lalu karena tidak mau dipergoki lagi sama si Hoshina, Kafka beres-beres dan sesegera mungkin untuk beristirahat. Tapi Kafka melihat ruangan latihan yang masih terbuka. Lantas Kafka kepo ingin melihat siapa yang sedang latihan selarut ini. Dan ternyata yang latihan itu merupakan Hoshina. Ya, di sini Kafka menyadari bahwa latihan Hoshina merupakan simulasi dengan gerakan yang sama ketika melawan Kafka dalam wujud kaiju. Jelas di sini Kafka langsung merinding leles tuur gitu. Lantas ketika ditanya sedang apa, Hoshina menegaskan dengan wajah yang seram bahwa dirinya sedang latihan agar bisa membelah kaiju nomor 8. Dan di sini Hoshina terheran-heran kenapa Kafka yang panik gitu. Lantas Hoshina kembali mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan organ vital milik kaiju nomor 8. Makin heranlah itu si Hoshina karena Kafka ketakutan setengah mati. Nah, intinya di sini Hoshina memperingati bahwa kaiju nomor 8 maupun 9 bukanlah tandingan petugas biasa dan yang akan menghadapinya hanyalah Hoshina. Sontaklah Kafka berkata bahwa dirinya akan menjadi kekuatan bagi pasukan pertahanan ini. Langsung dikuncilah itu si Kafka. Emangnya apa yang diharapkan dari pasukan yang cuma memiliki kekuatan 1% gitu? Di sisi lain, lebih tepatnya di atas langit, kita diperlihatkan segerombolan monster terbang dipimpin oleh sosok kaiju. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Serius, ini anime seru banget ya. Gue sampai nggak sabar loh pengen nonton kelanjutannya. Ya pokoknya mah ini anime wajib dilanjut sampai akhir. Dan mudah-mudahan episodenya itu lebih dari 12 bro. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya, sambil menikmati secangkir kopi yang ditemani buah melon, semangka, mangga, dan buah-buahan lainnya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Rau.